Coba bayangkan, setiap pagi kalian bangun, sarapan, minum segelas air putih, taburin garam ke telur goreng, minta dibuatkan nasi hangat, atau bahkan minum teh hangat, semua terasa normal bukan? Tapi bagaimana kalau saya bilang hampir semua yang ada di meja makan kalian itu secara ilmiah adalah racun? Bukan hoax, bukan teori konspirasi, ini sudah dibuktikan oleh sains. Dan yang lebih mengejutkan, tubuh kalian sudah keracunan setiap harinya. Hanya saja, dalam jumlah yang belum cukup untuk membunuh kalian. Saya Albelion, kita akan bahas makanan apa saja yang beracun dan apa alasannya yang setiap hari kita konsumsi tapi kita tidak menyadarinya. Kita mulai dari yang paling sederhana yang ada di dapur semua orang, garam. Kelihatannya tidak berbahaya, tapi tahukah kalian, garam adalah salah satu zat yang kalau dikonsumsi dalam jumlah cukup besar sekaligus bisa langsung membunuh manusia. Ini bukan drama atau alay ya. Secara medis, kondisi ini disebut hipernatremia atau keracunan sodium. Kadar garam berlebih dalam darah bisa menyebabkan sel-sel otak mengecil, tekanan darah melonjak, dan dalam kasus ekstrim bisa menyebabkan kematian. Lalu seberapa banyak garam bisa dikatakan berbahaya bagi manusia? Sekitar 35 hingga 70 gram garam dikonsumsi sekaligus sudah cukup berbahaya untuk orang dewasa. Tapi tenang, 1 sendok teh garam untuk masakan itu masih aman ya. Yang jadi masalah adalah kebanyakan orang Indonesia mengonsumsi garam jauh di atas batas aman harian tanpa sadar. Kenapa? Karena garam tidak hanya ada di makanan yang terasa asin. Garam tersembunyi di dalam mie instan, saus, kecap, bahkan di dalam roti tawar yang kalian makan setiap pagi. Ginjal kalian setiap hari bekerja keras menyaring kelebihan sodium itu, dan lama-kelamaan ginjalnya lelah. Jadi ya garam itu racun. Hanya saja racun yang bekerja perlahan. Sekarang kita bicara soal gula, dan ini bagian yang paling banyak orang tidak suka dengar. Para ilmuwan dari University of California pernah melakukan penelitian yang hasilnya cukup mengejutkan. Cara gula bekerja di dalam otak manusia hampir identik dengan cara kerja kokain. Ya, kalian tidak salah dengar. Ketika kalian makan gula, otak melepaskan dopamin atau hormon kesenangan. Tubuh kalian merasa senang, merasa perlu lagi dan lagi. Itulah kenapa sangat sulit berhenti makan makanan manis. Tetapi, yang lebih berbahaya dari efek kecanduan itu adalah gula berlebih di dalam tubuh bisa merusak hampir semua organ secara perlahan. Hati, ginjal, jantung, bahkan otak. Ada satu kondisi yang disebut non-alcoholic fatty liver disease, penyakit hati berlemak yang dulunya hanya dialami peminum alkohol berat. Sekarang, kondisi ini masih banyak ditemukan pada orang yang tidak minum alkohol sama sekali, tapi hanya karena konsumsi gula berlebih. Dan yang paling sering jadi sumber gula tersembunyi adalah minuman kemasan, teh botol, jus buah dalam kotak, minuman berenergi, dan masih banyak lagi. Yang kalian sendiri tidak sadari, satu botol saja bisa mengandung 3-5 kali lipat batas gula harian yang direkomendasikan. Racun yang rasanya manis memang selalu paling berbahaya. Oke, ini yang mungkin paling mengejutkan untuk kalian, terutama karena kita orang Indonesia, yaitu nasi putih. Makanan pokok kita yang kita makan 2-3 kali sehari, yang tanpanya banyak dari kita merasa belum makan, ternyata mengandung racun juga. Masa sih? Kok bisa? Jadi di dalam beras, dan ini sudah dibuktikan ya oleh banyak penelitian internasional, ternyata beras mengandung arsenik. Arsenik adalah salah satu racun paling terkenal dalam sejarah manusia, yang sering muncul di novel-novel misteri sebagai alat pembunuhan. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian panik dan membuang semua beras di rumah, ada hal yang perlu dipahami. Arsenik dalam beras adalah arsenik organik alami, diserap tanaman padi dari tanah dan air. Dan kadarnya sangat kecil, jauh di bawah ambang batas berbahaya untuk sekali makan. Yang jadi perhatian adalah konsumsi jangka panjang. Penelitian dari Dartmouth University menunjukkan bahwa konsumsi nasi putih secara rutin dan berlebihan selama bertahun-tahun bisa meningkatkan kadar arsenik dalam tubuh secara perlahan. Dan paparan arsenik juga panjang dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker, gangguan jantung, dan masalah diabetes. Lalu gimana cara menguranginya ya? Caranya cukup sederhana, cuci beras lebih bersih sebelum dimasak, dan variasikan sumber karbohidrat kalian. Tidak harus berhenti makan nasi. Tapi jangan jadikan nasi satu-satunya pilihan buat penuhi kebutuhan karbohidrat kalian ya. Dan sekarang kita sampai pada yang paling tidak terduga, yaitu air putih. Zat yang katanya paling aman di dunia, yang selalu disuruh dokter untuk banyak minum, yang tubuh kita butuhkan untuk bertahan hidup, ternyata air putih pun bisa membunuh kalian. Kondisi ini namanya hiponatremia, atau lebih dikenal sebagai water intoxication, keracunan air.
Ini terjadi ketika seseorang minum air dalam jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang sangat singkat ya. Kadar sodium dalam darah turun drastis, sel-sel tubuh mulai membengkak termasuk sel-sel otak. Dan hasilnya bisa sangat fatal. Beberapa kasus kematian akibat water intoxication sudah pernah terjadi. Beberapa di antaranya pada atlet maraton yang minum terlalu banyak air sekaligus setelah berlomba. Dan ada juga dalam kasus kompetisi minum air yang pernah viral di Amerika. Jadi bahkan air putih pun dalam kondisi yang salah adalah racun. Tubuh manusia itu luar biasa kompleks, hampir tidak ada zat yang benar-benar 100% aman. Semuanya tergantung pada dosis, waktu, dan kondisi tubuh masing-masing. Dua yang terakhir ini lebih dekat dengan keseharian kita, kecap dan MSG. Pertama, mari kita mulai dari kecap. Kecap manis dan kecap asin sama-sama mengandung senyawa yang disebut akrilamida, senyawa kimia yang terbentuk saat bahan makanan mengandung pati dipanaskan pada suhu tinggi dalam proses pembuatannya. Akrilamida telah diklasifikasikan oleh WHO sebagai zat yang berpotensi karsinogenik, artinya berpotensi memicu kanker bila terpapar dalam jumlah besar secara terus-menerus. Dan MSG atau monosodium glutamat sudah lama jadi perdebatan, dan sains terbaru sebenarnya sudah cukup jelas. MSG aman dikonsumsi dalam batas wajar. Tapi masalahnya bukan pada MSG-nya sendiri. Masalahnya adalah MSG membuat makanan terasa lebih enak, sehingga kita cenderung makan lebih banyak dan lebih sering. Dan akhirnya, kelebihan sodium dari MSG itu berdampak pada kesehatan jangka panjang. Jadi yang berbahaya bukan MSG-nya ya, tapi perilaku makan kita yang berubah karena MSG. Jadi apa kesimpulannya? Apa kita harus berhenti makan semua ini? Tentu jawabannya tidak ya, karena faktanya hampir semua yang ada di alam ini adalah racun. Hanya soal kadar dan dosisnya saja. Paracetamol yang kalian minum saat demam, racun untuk hati kalau dosisnya salah. Oksigen yang kalian hirup setiap detik, dalam kadar yang sangat tinggi pun bisa merusak paru-paru. Yang ingin saya sampaikan dari video ini bukan untuk membuat kalian takut makan, tapi untuk membuat kalian lebih sadar ya. Sadar bahwa tubuh kita setiap hari berjuang keras memproses semua yang kita masukkan ke dalamnya. Dan cara paling sederhana untuk menghargai perjuangan itu adalah tidak berlebihan. Tidak berlebihan dalam garam, tidak berlebihan dalam gula, dan tidak berlebihan dalam apapun, karena dosis yang membuat sesuatu menjadi racun itu berlaku untuk segalanya. Kalau video ini membuat sudut pandang baru buat kalian, tinggalkan komentar di bawah ya, makanan apa lagi yang kalian ingin saya bahas faktanya. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini kita akan terus membongkar fakta-fakta yang jarang orang tahu tentang hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.